Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini sudah memasuki subtema 2 di tema 6, yaitu tentang lingkungan sekitar rumahku. Pada halaman 31 ada teks cerita. Yuk kita baca bersama-sama agar kalian lebih lancar dalam membaca. Adit memiliki tetangga yang baik dan ramah. Tetangga Adit berasal dari suku bangsa yang berbeda. Meskipun berbeda suku bangsa, tetapi mereka saling menghormati. Setiap hari Minggu, warga di lingkungan rumah Adit melakukan kerja bakti. Oleh karena itu, lingkungan di sekitar rumah Adit selalu bersih, sehat, dan asri. Apakah di lingkungan sekitar rumahmu bersih? Coba dilihat, diperhatikan apa lingkungan sekitar rumahnya bersih. Ya, kalau bersih berarti kalian sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan. Apakah kamu selalu bekerja sama membersihkan rumah? Apakah anak-anak pernah melakukan kegiatan bersih-bersih bersama ayah, bunda, atau kakak atau adik? Misalnya ayah mengepel, ibu menyapu halaman, kakak mengelap kaca. Apakah kamu pernah melakukan itu bersama keluargamu? Ya, itu adalah bagian dari bekerja sama atau kerja bakti. Pada cerita yang tadi kita baca, ada kata-kata yang baru mungkin kalian pernah dengar tapi tidak tahu artinya. Misalnya tetangga. Apa sih tetangga itu? Tetangga adalah orang yang rumahnya atau yang berada atau tinggal di sebelah, di samping, di depan, maupun di belakang rumah kita. Itu adalah tetangga. Kerja bakti. Kerja bakti adalah kegiatan atau pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Dari teks yang sudah kita baca, kita dapat mempelajari walaupun berbeda suku bangsa, kita harus saling menghormati. Walaupun ada yang dari Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain, itu harus saling menghormati. Lalu kerja bakti membuat lingkungan menjadi bersih, sehat, dan asri. Pada halaman 32 ada kegiatan Ayo Membaca. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang dan penuh percaya diri, walaupun bahan bacanya dari rumah. Judulnya ada yang di atas ya, yang berwarna biru itu adalah judul lingkungan sekitar rumah Gina. Lingkungan di sekitar rumah Gina sangat nyaman. Di sana banyak pepohonan sehingga membuat lingkungan menjadi sejuk dan asri. Warganya kompak menjaga kebersihan. Mereka saling bekerja bakti dan tertib membuang sampah. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang tidak bersampah dan berudara sejuk. Apakah di lingkungan sekitar rumah bersih dan sejuk? Jika ya, boleh dijawab ya. Ayo jaga kebersihan lingkungan sekitar rumah kita agar tetap sehat, bersih, dan asri. Kegiatan yang dapat membuat lingkungan kita menjadi sejuk atau segar adalah seperti pada gambar, yaitu menanam kembali tanaman-tanaman yang sudah mati, atau di lingkungan rumahmu misalnya belum ada pepohonan atau tanaman. Walaupun tidak ada lahan yang luas, kalian bisa menanamnya di pot atau di
botol-botol bekas minuman bisa digunakan untuk menyimpan atau menaruh tanaman yang kalian miliki. Bisa dengan media tanah ataupun air. Kegiatan tersebut bisa membuat udara di sekitar rumahmu menjadi sejuk dan segar. Pada slide berikutnya ada gambar apa, coba diperhatikan. Itu adalah taman bermain. Apakah di lingkunganmu ada taman bermain? Nah, taman bermain yang ada pada gambar bersih atau kotor? Ya, tamannya terlihat sangat kotor, banyak sampah berserakan. Nah, di gambar ini anak-anak sedang membersihkan taman. Ada yang menyapu, ada yang mengambil sampah yang berserakan, dan ada yang membawa kantong sampah untuk dibuang ke tempatnya. Jika kita ingin bermain di tempat yang bersih atau taman yang bersih, maka kita juga harus menjaga kebersihan tempat tersebut. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan membuang sampah sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan penyakit. Yuk, ya dari sekarang kita buang sampahnya pada tempatnya ya. Kalau masih ada anak-anak yang membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya, maka hari ini kita mulai membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah taman bacaan. Pada halaman 35 itu ada Adit dan teman-teman bekerja sama membersihkan taman bacaan. Mereka melakukannya dengan gembira. Ada yang menyapu lantai, mengepel lantai, mengelap kaca, membuang sampah, dan menyabut rumput. Kini taman bacaan kembali bersih dan asri. Kurang lebih seperti ini taman bacaan yang ada di gambar. Taman bacaan itu dimana ada tempat khusus untuk menyimpan buku-buku bacaan anak. Biasanya anak-anak suka membaca buku di taman bacaan tersebut. Nah, selain misalnya kalian memanfaatkan taman bacaan sebagai tempat untuk menambah ilmu, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga kebersihan tempat tersebut. Manfaat kerja bakti membersihkan lingkungan adalah selain pekerjaan menjadi cepat selesai karena dikerjakan secara bersama-sama, pekerjaan juga menjadi ringan. Lalu, setelah bekerja bakti, lingkungan menjadi bersih, sejuk, indah, dan nyaman. Ada kegiatan ayam membaca di situ. Kalian bisa membacanya. Siapa yang membersihkan atau bekerja bakti membersihkan sekitar rumah? Mutia, betul. Nah, di situ kita bisa mengetahui bahwa bekerja bakti itu ada pembagian tugasnya agar pekerjaan semua bisa dikerjakan secara bersama-sama dan pastinya agar cepat selesai. Amati gambar di samping. Coba anak-anak lihat gambarnya di sana. Apakah lingkungan itu terlihat bersih atau kotor? Ya, kotor. Di situ banyak sampah-sampah yang ada di sungai. Lalu taman terlihat banyak sampah berserakan di mana-mana. Perbuatan yang ada pada gambar tersebut adalah perbuatan
yang menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan tercemar. Seperti perbuatan pada gambar yang tadi itu adalah perbuatan yang tidak baik. Perbuatan membuang sampah di sungai dan membuang sampah sembarangan saat bermain di taman itu akan mengakibatkan atau menimbulkan lingkungan menjadi kotor, tercemar, dan menimbulkan bau tak sedap. Dan ketika di musim penghujan, itu akan menjadi banjir, serta taman bermain menjadi kotor, bau, dan pastinya menimbulkan penyakit, dan kita juga tidak nyaman main di taman tersebut. Terima kasih anak-anak sudah mempelajari subtema 2 pada tema 6 untuk bahasan PPKN tentang kerja bakti dan banyak materi di dalamnya yang tadi. Terima kasih, semoga kalian tetap semangat, tetap sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.